Kami serahkan, kami berdoa memohon supaya Tuhan hadir dan memimpin kami di waktu ini, termasuk hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Tuhan sertai. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Selamat pagi saudara. Ya, senang sekali bisa berjumpa. Ya, saya rasa saya sudah agak lama tidak di Korem GKI Greenfield. Ya, dulu cukup sering ya, termasuk ketika masih seusia dengan papa mama kalian ya, dan masih single. Ya, saya lihat tadi di belakang ada Harold, Russell. Ya, lalu tadi kenalan sama Aurel ya. Saya temenan sama papanya ketika kami masih sama-sama single, ya masih sama-sama melanglang buana, masih berkelana di dunia Kang O, gitu ya. Kalian nggak tahu kali ya dunia Kang O, gitu ya. Itu dunia persilatan begitu, ya. Jadi masih sama-sama single dan sebagainya. Lalu tadi juga ada WL-nya, ya anaknya Ronald dan Irene, ya itu juga teman ketika masih single begitu. Jadi kemarin ya ada teman-teman menghubungi, saya panggil Ko, oke yes gak apa-apa, panggil aja Ko, begitu kan, kalian juga bebas panggil Ko. Nah saudara, hari ini saya membawakan satu tema, Deo Volente. Ya, dan ini adalah satu tema yang saya pikirkan, saya renungkan untuk dibawakan khusus dalam event ini. Kenapa? Karena sebagai informasi, hari ini, pelayanan hari ini bukan dalam tanda kutip permintaan dari Korem, tapi permintaan dari STTA. Saudara tahu STTA? STT Amanat Agung, ya. Ini adalah sekolah tinggi teologi yang dimiliki oleh GKY, didirikan oleh GKY karena tahun 90-an GKY itu berkembang dengan sangat pesat. Waktu itu namanya belum GKY, namanya masih GKJMB, tapi ada di mana-mana posnya. Bertumbuh dengan sangat pesat karena para pendahulu kita, termasuk mungkin ada papa mama kalian, ada engkong kalian mungkin, ya. Mereka giat-giatnya membangun pos di mana-mana, tapi kemudian kekurangan hamba Tuhan. Maka didirikanlah STT Amanat Agung. Tempatnya dulu adalah di gedung yang sekarang jadi Gloria Mus itu. Tapi waktu itu masih satu lantai. Ya. Tiap kali kalau lagi hujan lebat kebanjiran. Kadang-kadang karena tiba-tiba banjir mendadak, lalu kemudian bukunya hanyut. Bukunya benar-benar rusak, terendam air dan sebagainya. Kalau lagi keburu mahasiswa disuruh datang, kita angkut-angkutin buku-bukunya, taruh di atas lemari dan sebagainya. Maka setelah banjir surut dibersihkan dulu baru ditaruh lagi. Tapi kemudian STTA pindah ke Kedoya. Ya, nanti akan di belakang nanti saya akan tampilkan ada videonya dan sebagainya. Nah, kesempatan hari ini, pelayanan hari ini diminta oleh STTAA supaya boleh memperkenalkan diri juga kepada teman-teman yang masih remaja ini dan mungkin juga sedang memikirkan apa ya yang menjadi panggilan hidup saya, dan barangkali ada yang sedang menimbang-nimbang sekolah tinggi teologi dan STTA bisa menjadi salah satu opsi. Ya. Nah, ketika permintaan disetujui, kemudian dari STTA memutuskan untuk mengirim saya yang datang. Ya mungkin pertimbangannya banyak, antara lain karena saya juga berasal dari tempat ini. Ya, saya kenal banyak rekan-rekan di sini, termasuk hamba Tuhan kalian, Ko Wante, ya panggilnya Ko Wante atau Cuan Tawante atau apa sih gitu, atau Koritwan, ya apa aja. Ya saya kenal dia dari sekolah minggu, ya jadi bisa bayangkan bukan teman sekolah minggu, bukan, ya saya lause sekolah minggunya, begitu. Ya jadi kalian sudah mulai debak ini engkong-engkong jangan-jangan udah 70 nih, begitu ya, enggak sampai segitu. Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Ya, ini gede banget. Ya. Oke, saya bacakan bagi kita sekalian. Silakan kalian boleh buka Alkitab, boleh perhatikan di Alkitab masing-masing. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, Yakobus menuliskan bagian surat ini untuk para pedagang yang merencanakan bisnis mereka tanpa berpikir untuk melibatkan Tuhan. Ya. Dan saya rasa hari ini ayat-ayat ini bisa berbicara kepada banyak sekali orang. Kenapa demikian? Ya, karena hari-hari ini kita mendapatkan, bisa melihat kata-kata motivasi seperti ini di mana-mana. Betul nggak? Dan sebenarnya nggak salah sih apa yang disampaikan di bagian ini. Ya. Disampaikan di sini sebenarnya nggak salah, be yourself. Ya iya, firman Tuhan juga sebenarnya mengatakan itu. Do your best. Firman Tuhan juga katakan itu, betul nggak? Di Kolose 3:23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, betul kan? Lalu kemudian chase your dreams. Ya Tuhan memang juga memberikan, ya ada dalam tanda kutip mimpi-mimpi kepada orang-orang yang Dia panggil untuk kemudian mereka lakukan begitu. Dan juga follow your heart ya, karena memang Allah juga memberikan pesannya di dalam hati kita. Tetapi kadang-kadang yang menjadi kebangetan di dalam dunia hari ini adalah orang-orang jadinya melakukan semua ini, do your bestnya itu dengan kriteria sendiri. Mereka mengejar mimpi itu adalah mimpi yang menyenangkan diri sendiri. Mimpi yang adalah buat saya ini enak apa tidak, buat saya ini suka atau tidak, itu kriterianya. Ya, dan itu menjadi salah. Ya, saking banyaknya orang mengatakan be yourself, chase your dreams, do your best dan sebagainya, dan kadang-kadang jadi konyol sekali. Ada orang yang bilang begini, ya, follow your heart, but take your brain with you. Ya, follow your heart, ikuti hatimu, ya hatimu bawa kamu ke sana, tapi take your brain. Kenapa? Karena hati kita pun setulus-tulusnya hati kita itu bisa salah. Ya, kadang-kadang kita merasa menurut hatiku tuh begini, ini benar. Ya. Apalagi anak muda, ya. Ini di ilmu psikologi itu mengatakan kalau namanya anak-anak muda itu seusia kalian ini, anak-anak muda itu seringkali itu hatinya itu bergerak lebih cepat daripada kepalanya, begitu. Ya, ini bukan saya yang bilang ya. Oh jadi maksudmu kita remaja gak pakai pikiran gitu ya? Oh gitu ya. Kok jangan diundang lagi gitu? Ya bukan itu maksud saya. Tapi memang secara ilmu psikologi ya, pertumbuhan otak dan sebagainya, mereka scientist mengatakan remaja-remaja itu dorongan hatinya itu bergerak lebih cepat dibandingkan kepalanya, ya, dibandingkan akal sehatnya begitu. Ya, maka ada yang mengatakan ini, follow your heart but take your brain with you. Jangan tinggalkan otakmu, pakai otaknya begitu kira-kira. Ya. Nah ini tipe orang yang kadang-kadang mereka lakukan sesuatu tanpa perencanaan bahkan. Just go with the flow. Jalan aja, tanpa berpikir panjang, tanpa merencanakan. Dia jalan. Ya, hanya karena dia merasa itu adalah dreamnya, itu merasa itu adalah dorongan hatinya, itu adalah his best gitu, dia lakukan itu. Ini tentu saja adalah sesuatu yang tidak tepat. Tapi ada orang lain juga yang kemudian mereka membuat rencana atau mereka melakukan sesuatu karena tekanan dari orang lain, termasuk orang tua. Ada yang familiar dengan gambar ini? Ya. Crazy Rich Asians, ya, Crazy Rich Asians, ya, di mana si Michelle Yeoh jadi calon mertua dan dia mengatakan kepada calon mantunya, you will never be enough. Nah kadang-kadang hal ini sadar atau tidak sadar itu terjadi di tengah kita dan kadang-kadang ini message ini datang dari orang tua kita sendiri. Kadang-kadang, ya kadang-kadang, apalagi orang tua Chinese. Ya di sini mungkin ada beberapa yang bukan Chinese. Ya, jadi tapi mungkin juga mempunyai kita sebagai orang timur itu punya tuntutan seperti itu. Ya, tuntutannya tinggi. Orang bilang kalau kita dapat A-, ya, orang dapat A- itu di barat itu, di barat kalau kalian sekolah di barat itu biasanya dapat nilai berapapun itu dibilang wah good, baik ya kamu sudah make improvement. Tapi kalau sama orang Chinese dibilang apa? A- aja itu F, itu Asian F. Ya, Asian F, fail, ya, oke. Nah, kadang-kadang orang tua memberitahukan kita seperti itu sehingga kita membuat perencanaan yang demikian rupa, kita berpikir kita jangan sampai gagal, kita bikin rencana demikian rupa. Atau kadang-kadang itu datang karena dari influencer.
Ya, hari ini kehidupan kalian saya rasa perencanaan kalian tuh banyak sekali dipengaruhi oleh influencer. Padahal influencer ini kadang-kadang tidak seindah yang kelihatan, ya kan? Mereka bisa sewa hotel yang mahal tapi sebenarnya rame-rame, lalu kemudian di-share biayanya, lalu dia posting-posting seakan-akan dia nginep di situ dan sebagainya. Ya, begitu juga banyak hal lain yang mereka sampaikan sehingga kita membuat rencana itu adalah untuk menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi terkenal seperti mereka. Atau kadang-kadang datang dari teman-teman sebaya kita. Teman-teman sebaya kita itu kemudian bisa memberikan masukan, kadang-kadang ada teman sebaya yang bisa memberikan nasihat yang sangat baik. Ya. Tapi kadang-kadang karena sama-sama muda, sama-sama digerakkan oleh hati, mereka juga bisa salah. Betapa tulusnya pun mereka tetap bisa salah. Dan kadang-kadang kita masuk dalam rencana-rencana yang seperti itu. Nah, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, saya rasa ini juga bisa di-address, bisa dikaitkan dengan firman Tuhan yang Yakobus sampaikan kepada orang-orang pada masanya itu. Ya, kepada orang-orang yang mereka mengatakan hari ini kami akan pergi ke kota Anu, di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, mendapat untung. Ya. Sepertinya begitu pasti, rencananya itu seperti yang dia lakukan, dia begitu pasti. Dan di dalam bagian ini, ya Yakobus mengatakan apa? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, padahal kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok aja kita gak tahu. Ya, dan ini mungkin istilah yang lebih sederhananya, tapi bahkan kalau boleh kita bilang, 1 detik lagi kita ngapain kita gak tahu, betul gak? Ya, mungkin saya kemudian dia melangkah, gitu ya, plak, tiba-tiba pembicara yang lagi ngomong di depan itu, ya, tiba-tiba tok, ya, lalu kemudian pembina Korem kirim pesan, ya, turut berduka, ya, kepada teman kita Daniel, ya, papanya kemarin pada saat khotbah, gitu kan, ya kan, nggak tahu, you never know, really, ya, atau kita nanti waktu keluar dari sini, ya. Kalian masuk lift, mau turun, tiba-tiba liftnya putus. Ya, habis ini kalian jadi takut kan naik lift kan? Ya, habis ini pasti jadi takut naik lift. Sebagian, oh, ini pembicara mulutnya bau nih, gitu ya. Nanti kita benar-benar jatuh di dalam lift begitu. Tapi benar, apa yang terjadi besok kita gak pernah tahu. Ya, Desember 2006, orang-orang lagi Natalan waktu itu, ya musim itu hari Natal. Ada yang main di pantai dan sebagainya, tiba-tiba tsunami datang, itu tsunami Asia Tenggara. Ya, membunuh ratusan ribu orang. Who knows? Gak ada yang tahu. Ya, tapi kita bikin rencana, aku akan tinggal sampai setahun, aku dapat untung. Tuhan bilang, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap, yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Tadi saya bilang saya mengenal sebagian dari kalian itu adalah sebagai anak dari teman saya. Sebagian dari kalian pernah saya gendong. Aurel pernah, Russell pernah, Harold pernah. Ya, yang lain di sini siapa lagi saya gak terlalu tahu, pakai masker dan saya gak ingat nama kalian. Sebagian dari kalian pernah saya gendong. Tahu-tahu sekarang saya rambut sudah rontok, kalian sudah gede. Bentar lagi kalian pacaran terus menikah. Cepat gak hidup ini? Ya. Nanti waktu kalian mengalaminya, waktu kalian berdiri di sini 1 hari, rambut mulai rontok, nah kalian menyadari iya ya, hidup itu cepat ya. Ya, secepat rambut yang rontok. Cepat. Sebuah video ada suaranya, tolong di set ada suaranya, karena suaranya agak kecil, gak jelas sebenarnya. Sebuah video kita lihat. Di next langsung play harusnya. Bukan yang ini. Di dalam slide saya, bukan yang ini. Balik ke slide saya, langsung di next saja, itu sudah. Cuman saya tadi mau memastikan ada suaranya. Di slide saya tadi langsung next saja. Ada suaranya.
Saudara, kalian bisa temukan ini di YouTube ya. Video ini adalah terjemahan dari karya seorang filsuf, bahkan boleh dikatakan begitu, bernama Samuel Beckett, yang dia beri judul Breathe, ya, Breathe atau Breath gitu, Breath mungkin ya, Breath, nafas. Di dalam karyanya itu dia mengatakan hidup manusia itu tuh seperti satu tarikan nafas saja, kita sudah melewati semuanya dan tahu-tahu semuanya udah selesai. Itu sebabnya kemudian diterjemahkan ke dalam video ini yang hanya satu tarikan nafas. Selesai. Hidup ini singkat. Sehingga ketika kita melakukan apa yang kita lakukan, kita benar-benar harus memikirkan sungguh-sungguh, apa sih sebenarnya yang kita lakukan? Ya, dua pertanyaan disampaikan oleh Yakobus di dalam bagian ini. Dua hal. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itu satu. Ya. You don't know what is going to be tomorrow. Lalu yang kedua, apakah arti hidupmu? Kamu harus pertimbangkan ini. Ya, kalau kamu pengen bikin rencana. Kalau kamu sedang memikirkan hidupmu, kamu harus pikirkan ini. Ya. Nah, sampai di sini mungkin ada juga yang berpikir kalau memang hidup itu begitu singkat, hidup itu begitu tidak bermakna, ya udahlah, saya bersikap seperti ini saja gitu. I have decided to be a fatalist. Fatalist itu tahu nggak apa? Fatalis itu adalah orang yang memegang paham fatalisme. Apa yang terjadi ya udah terjadi. Ya, kadang-kadang ini tidak selalu sih di dalam lagu dan sebagainya, kadang-kadang tidak selalu bermakna seperti itu, tapi kira-kira gaya hidup kisera-sera, whatever will be gitu. Jadi yang benar-benar ya udahlah karena hidup ini begitu, nggak ada maknanya, udah begitu aja, kita biarin aja. Ya, jangan begitu. Ya, karena seperti yang disampaikan oleh meses-meses seperti ini ada iklan di Jerman. Ya, tulisannya di sana, Das Leben ist zu kurz für den falschen Job. Hidup ini terlalu singkat untuk pekerjaan yang salah. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kamu gak rencanakan, kamu tidak memikirkan, kamu bersikap fatalis, sehingga kamu end up. Ya, ini di sini kan kebangetan kan iklannya kan. Music box itu seakan-akan ada orang yang di dalam kerja, dia main gitar, dia main drum juga di sini, dia main kerincingan, nggak tahu apa sih namanya, ya dan lain-lain, ada drum dan sebagainya. Atau seperti ini, ya mesin cuci, mesin laundry ternyata di dalamnya ada orang yang gosokin gitu. Jangan sampai kamu bersikap fatalis, whatever will be, sehingga kemudian menjadi seperti ini. Jangan juga. Atau seperti ini. Ya, ternyata di dalam mesin ATM itu ada orang yang ngitungin duit, lalu dia kasih gitu. Ya, ini iklan lucu-lucuan tentu saja. Tapi kadang-kadang ada orang yang menyesali pilihan hidupnya karena dia bersikap fatalis, dia tidak merencanakan dan sebagainya. Jangan juga seperti itu. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Saudara, terlepas dari banyaknya meses-meses seperti ini kan iklan sebenarnya. Ini iklannya job hunter sebenarnya, head hunter. Ya, dia cari orang untuk bekerja. Dia mengatakan kamu jangan salah pekerjaan, ayo ikut kami cariin pekerjaan baru. Tapi terlepas dari banyaknya orang-orang yang berkata, menyampaikan pesan seperti ini, hari ini ada satu gerakan yang ngetrend di dunia internet di antara para gamer, di antara anak-anak Gen Z, usia kalian, ya Gen Z. Ya, ini di China sedang terjadi, tapi sebelumnya sudah terjadi di Jepang, dan di Indonesia ada kasus-kasus yang mirip ini. Yaitu apa yang disebut dengan tangping, ya, tangping. Lying flat terjemahannya, ya, lying flat. Seorang profesor dari Singapura, Lee Kuan Yew School of Public Policy, dia katakan semangat dari tangping ini adalah I cannot move up the ladder. Aku gak bisa nih bersaing di tengah dunia yang sangat ketat persaingannya ini. So I will just try to save myself by minimizing my social activity and economic activity. Saya ini kalau saya nanti bekerja dan sebagainya mungkin juga gak akan seperti papa. Ya, papa itu udah jadi pengusaha sukses dan sebagainya, atau orang lain udah begitu sukses dan sebagainya. Saya gak bisa bersaing. Ya udahlah, ala kadarnya aja. Ya, minimize my social and economic activities. Nyantai aja udah seadanya aja. Atau bahkan kemudian bailan, ya bailan. Ya. Ini adalah let it rot. Ya udah, say no to the system. I will not cooperate. I even don't bother listening to you. I just have my own style. I have my own anti-social behavior. Gak peduli kamu mau ngomong apa, masa bodoh. F you gitu. Ini bukan jari tengah ya. Jangan sampai pembicaranya tadi pakai jari tengah gitu. F you, I don't care.
What do you think? I don't care, I just don't care. Saya mau hidup, mau mati, terserah. Ada yang begitu, saudara. Ya. Ini bukan cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita yang walaupun Alkitab katakan seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Ini bukan cara kita mempertanggungjawabkan itu. Yakobus di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat 15 dia katakan ini. Sebenarnya ini yang harus kamu lakukan. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup. Jika Tuhan bahkan tidak menghendakinya, kami mungkin ya udah mati nih, gitu. Ya. Jadi mati hidup kita aja itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan kami akan lakukan ini dan itu kalau Tuhan menghendakinya. Kata Deo volente yang saya taruh di judul tadi itu adalah artinya, itu bahasa Latin artinya God willing. Kalau kalian baca buku-buku dan tulisan-tulisan zaman dulu, itu banyak sekali yang menuliskan di akhir tulisan dia kasih dalam tanda kurung DV. Itu bukan singkatan namanya David Beckham gitu ya, bukan. Ya. Atau siapa lagi? Bukan David namanya gitu, atau Dennis van der Kolen gitu, bukan. Ya, tapi itu Deo volente. Ya, orang-orang dulu ketika mereka tulis, mereka masih lebih banyak dengan pikiran dunia yang masih Kristen gitu, mereka tulis Deo volente. God willing. Ya, kalau Allah menghendakinya aku akan lakukan ini, kalau Allah menghendakinya ini benar, ini bisa berbicara buat kalian gitu, kira-kira seperti itu. Hari ini bagaimana kita? Yakobus katakan sebenarnya harusnya kamu mengatakan jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan melakukan ini dan itu. Ya. Maka dalam perspektif ini sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan dunia hari ini. Ya, tadi di awal saya katakan dunia hari ini mengatakan apa? Be yourself, do your best, chase your dream, follow your heart. Ini kadang-kadang sudah menjadi begitu mainstreamnya sehingga orang tidak melibatkan Tuhan. Ya, tadi di awal saya katakan ini bisa sangat baik, di dalam Alkitab juga bicara seperti ini. Tapi dalam kerangka kehendak Tuhan. Tapi hari ini banyak orang tidak mengikutinya dalam kerangka kehendak Tuhan. Just be yourself, chase your dreams, do whatever you want, follow your heart. Ya. Maka apa yang Yakobus katakan ini sangat anti mainstream sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita mengatakan I just follow my heart, ini anti mainstream, enggak. Hari ini begitu banyak orang yang follow their heart. Tapi mereka tidak mengikuti Tuhan. Banyak bahkan orang mengatakan, saya tidak peduli kok. Ya, dunia mengatakan yang menyenangkan itu adalah yang saya pilih. Ya, saudara, di dalam pandangan-pandangan filsafat itu banyak yang pandangan yang disebut eksistensial misalnya, itu kebenaran itu ada dalam diri. Atau pragmatism, ya, whatever works, whatever pleasant for me, that's the truth, gitu. Ya. Itu yang diajarkan di luar tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari. Kadang-kadang itu disampaikan melalui film yang kita tonton, melalui berbagai acara yang kita tonton dan sebagainya, buku yang kita baca, kita tidak sadar. Yang penting tidak merugikan orang lain. Aku mau jadi LGBT kayak, aku mau pakai narkoba kayak, yang penting tidak merugikan orang lain. Itu seringkali jadi message-nya. Mau seks bebas kayak, Tuhan bilang apa, Alkitab bilang apa, I don't care. Yang penting suka sama suka, aku tidak melakukan pemaksaan, pemerkosaan, it's okay. Yang penting suka sama suka, tidak merugikan orang lain. I'll just follow my heart. Ya. I just chase my dreams. Ya. Dulu ada seorang penyanyi bernama Julio Iglesias, dia bikin lagu judulnya To All the Girls I've Loved Before. Konon kabarnya dia pernah tidur dengan 1000 lebih perempuan. Ya, kadang-kadang ada orang yang punya mimpi seperti itu, saudara. Dia pikir itu sebuah pencapaian dan itu layak diberitakan kepada dunia, dia nyanyikan. Ya. Tapi Alkitab hari ini mengajarkan kita untuk bukan melakukan apa yang kita suka, yang apa kata hati kita lakukan, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Maka sekali lagi konsep yang Yakobus ajarkan ini sangat anti mainstream. Mungkin saatnya buat kita untuk berpikir. Ya, saya rasa sebagian besar dari kalian tuh lahir dari keluarga yang cukup kaya, ya. Mungkin sebagian nanti di usia 17 kalian sudah punya Rubicon sendiri, punya Harley Davidson, ya. Tapi jangan mukulin orang ya, nanti jadi kasus. Ya. Mungkin begitu kaya, kalian mulai berpikir kekayaan papa ini buat apa? Nanti
Papa pasti akan turunin ke saya, gak mungkin kasih ke tetangga dong, gitu kan. Ini mau diapain? Ya. Mungkin kalian berpikir, oh kalau papa saya punya pabrik, punya perusahaan, karyawannya ribuan mungkin. Ya. Mungkin karyawannya ada di seluruh dunia, di China. Ya, di China pekerja itu tenaga kerja banyak, jadi bisa aja saya gak tahu ada di antara kalian papanya punya perusahaan di China mungkin. Karyawannya begitu banyak, apa yang akan kita lakukan buat mereka? Ya, apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan tuh? Tuhan sudah percayakan ribuan tenaga kerja itu, ribuan orang di China yang mereka tidak percaya Tuhan mungkin. Banyak dari mereka tidak percaya Tuhan. Sebagian dari kalian mungkin, oh saya dari keluarga biasa-biasa, tidak punya karyawan 100 ribu, ya, gak punya perusahaan di China, apa yang saya lakukan? Mungkin mulai bertanya, Tuhan berikan apa sih dalam diri saya? Ya, Tuhan berikan apa dalam diri saya? Apa yang bisa saya kerjakan? Atau bahkan ada di antara kalian mengatakan, aku dari keluarga yang broken home. Bahkan kita yang broken home saja, ya, punya sesuatu untuk diberikan. Saudara, ini bukan tentang broken home, tapi tentang orang yang bahkan matanya itu benar-benar buta. Saya kenal orang ini secara pribadi, ya dia belum tentu kenal saya, udah lama soalnya, ya udah gak ketemu lama, tapi saya ingat dia begitu. Orangnya buta, benar-benar buta, tapi dia kuliah ke UI, naik bus, pergi sendiri. Dan setelah dia selesai dari kuliahnya itu. Dia kemudian jadi berkat bagi begitu banyak orang lain yang buta. Orang-orang yang buta yang merasa dirinya tidak berguna, tidak berdaya, tapi ternyata dia bisa menjadi seorang yang mengatakan, Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai kamu. Orang-orang yang mengalami broken home pun sebenarnya sangat unfortunate, tapi Tuhan izinkan apa yang kalian alami itu pun bisa menjadi sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk jadi berkat. Jangan tanyakan, mungkin jangan katakan apa sih yang menghasilkan paling banyak uang, jangan. Ya, itu bukan pertanyaan yang tepat. Kadang-kadang itu jadi ukuran karena influencer dan sebagainya. Jangan juga katakan apa yang paling menyenangkan, seperti filosofi-filosofi yang tadi saya sempat sebutkan. Apalagi katakan gimana ya cara untuk membalas orang-orang ini. Orang-orang yang sudah menjahati saya. Gimana ya cara menjahati, melukai mereka, ya. Lebih dalam dari mereka melukai saya. Bikin mereka menyesal mereka pernah dilahirkan. Tentu bukan itu. Tapi tanyakan, apa yang Tuhan ingin saya pelajari dari keadaan ini? Apa yang paling memaksimalkan talenta saya? Apa yang bisa saya lakukan buat orang-orang yang susah, yang miskin, yang menderita di sekitar saya? Bagaimana saya bisa paling memberkati orang lain? Apa yang harus saya lakukan? Papa bisa menyekolahkan saya kemana saja? Saya bukan asal pilih, kalau begitu ya udah deh ke Harvard deh itu yang paling mahal. Atau ke Princeton deh itu yang paling gengsi. Ya. Ke Yale deh itu yang paling menjamin pasti dapat kerja. Bukan itu. Mungkin Papa sanggup kirim kalian ke sana, tapi apa yang kalian dapati ya melalui berbagai hal, ya mungkin di sekolah kan saya rasa kalian sebagian besar dari IPK, misalnya di IPK itu ada tes bakat dan sebagainya. Apa yang dikatakan di situ? Apa kekuatan kalian? Dan biasanya di usia begini kalian sudah mulai menyadari saya punya kekuatan ini dan itu. Bagaimana saya memaksimalkan itu? Ya, saya akan sekolah apa? Bukan karena hanya sekedar papa sanggup atau papa tidak sanggup. Kalau papa tidak sanggup ya sudah menyerah. Bukan. Apa yang terbaik? Atau bahkan apakah saya sekolah teologi? Mungkin di antara kalian ada yang merasa ini teman-teman saya ini, teman-teman saya di luar sana tidak sangat serius memandang Tuhan, ya kan? Hari ini dunia itu seperti itu, ya. Tuhan itu jadi nomor sekian, dipinggirkan demikian rupa, dan kalian merasa ini dunia ini makin seperti ini. Bagaimana caranya supaya mereka kenal Tuhan? Dan barangkali itu adalah sebuah cara Tuhan menitipkan pesan, be my servant. Tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Apakah saya harus sekolah teologi? Mana yang paling memuliakan Tuhan? Dan maukah kita kemudian mengatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu? Doakan itu. Saudara, Tuhan memanggil kita dengan cara yang berbeda-beda. Ini siapa? John Newton. Ya, John Newton yang menulis Amazing Grace. Dia menjadi pedagang budak, tapi satu kali Tuhan memanggil dia setelah dia mengalami sebuah badai yang sangat dahsyat, dia begitu ketakutan. Ya, dan dia kemudian Tuhan ubahkan hatinya dan dia menjadi seorang yang membela para budak, menggagas ide pembebasan para budak. Ya.
Atau orang ini, seorang biarawati, dia melayani, tapi kemudian dia mendapati bahwa di India begitu banyak orang-orang yang sakit kusta tapi tidak diperhatikan. Di India kan sistem kasta. Ada orang-orang yang itu dalit, orang-orang yang dalit, yang untouchable, tidak layak dipegang di jamaah. Tapi Mother Teresa katakan, aku akan melayani mereka, dia tidur bersama dengan mereka, dia sentuh, dia balut luka mereka, dia benar-benar seumur hidup tinggal bersama dengan mereka dan dia jadi berkat luar biasa. Atau orang ini, ya kenapa kok fotonya begitu? Iya, dia seorang pengacara di Singapura, saya cari-cari gak ketemu gitu ya foto. Dia pengacara di Singapura, dia memberikan fee itu sebenarnya fee-nya mahal. Dia pengacara yang sangat dikenal begitu, tapi fee-nya mahal. Tapi dia katakan, saya akan berikan kamu fee yang setengah, kalau kamu bersedia bertemu dengan saya, seminggu sekali kita ngobrol. Ya. Tapi kalau kamu akan selesaikan dalam tanda kutip konseling kita dalam hukum ini, supaya kamu jalanin hukum ini dengan proses hukum ini dan cara yang Kristen, free buat kamu. Menarik kan? Maka dia jadi berkat bagi begitu banyak orang. Atau orang ini, seorang dokter, ya saya pakai yang pakai masker begitu, ya namanya Handoko Gunawan, Dokter Handoko Gunawan. Umur 80-an. Tapi ketika COVID lagi tinggi-tingginya kemarin, sebagian dokter muda yang lebih muda dari dia tidak mau praktek karena takut kena, dia tetap praktek. Kena COVID, sembuh, dia pelayanan lagi. Atau ada orang-orang tertentu yang kemudian Tuhan panggil dengan dia udah kuliah food tech. Dia udah kuliah food tech, dia udah kerja, tapi kemudian ternyata Tuhan sentuh hatinya dan dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Ini fotonya. Atau ada orang lain, saya nggak tahu kalau dia juga di sini, begitu kan? Pagi ini saya pikir kan bukan pembina remaja gitu kan, pembina doa, ya. Ko Budi, ya saya kenal dia waktu lagi mahasiswa. Ya, saya sering pelayanan ke BINUS, alma mater saya, dulu saya kan sarjana komputer gitu kan. Saya pelayanan di situ, ya taunya dia pengurus di persekutuan kampus begitu aja. Tahu-tahu berapa tahun kemudian ketemu dia di sini. Sudah selesai S1 kemudian dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saya juga, saya setelah lulus sarjana komputer, saya kerja 11 tahun, selama 11 tahun itu, di dalam hati saya sebenarnya ada panggilan jadi hamba Tuhan. Tapi saya menekannya. Sampai akhirnya saya katakan, Tuhan apa yang terjadilah, lalu saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Kalau kau wantek mungkin sudah? Menyesal gak? Menyesal jadi hamba Tuhan? Tidak. Kau Budi nyesal jadi hamba Tuhan? I don't. Anak saya yang gede, ya dulu waktu dia masih kecilan dia katakan, papi kita miskin ya. Kita miskin ya, karena temennya mau apa kayaknya papanya gampang belikan gitu. Saya bilang enggak, kita gak miskin. Ya, kita gak miskin, Tuhan cukupkan. Cukup, bukan miskin. Ya. Padahal dulu ketika saya menyerahkan pekerjaan saya meninggalkan dunia saya programmer waktu itu, ya kerja untuk software, untuk telkom dan sebagainya. Ya, saya sudah bisa beli rumah sendiri, saya sudah bisa menikah biaya sendiri, orang tua tidak keluar sepeser pun, none. Ya, none. Dan saya sama istri, saya juga tidak hitung-hitungan, ya saya bilang ke istri ini biar saya yang keluar, saya yang menikahi dia, saya yang biayain. Ya. I make money, ya saya menikah di usia 26. Sebelum 26 saya punya rumah sendiri, saya menikah sendiri, punya mobil dan sebagainya. Ya. Tapi ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, ya secara ekonomi kan turun kan, but I never regret it. Kesempatan memberitakan firman Tuhan seperti ini menjadi satu sukacita. A happiness, a passion. Saya sungguh ingin supaya saudara benar-benar pikirkan what I'm going to do with my life. Jangan sampai hidup kita sia-sia seperti yang pengkhotbah katakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang kamu katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu supaya sebelum datang hari-hari yang malang dan tahun-tahun yang kau katakan tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jangan sampai salah pilih kita menjalani hidup ini. Ya, saya menyesal 11 tahun saya menyimpang. Ya. Karena saya merasa kalau saya langsung jawab panggilan Tuhan mungkin ada hal yang Tuhan bisa kerjakan, saya bisa belajar lebih banyak dan sebagainya. Ya, tapi ya either way Tuhan sudah mengizinkan itu terjadi, ya saya syukuri, saya maksimalkan apa yang ada. Begitu kan. Yakobus pasal 4 ayat 16 katakan ini. Tetapi sekarang, ya,
Kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ada orang-orang yang beranggapan, aduh ikuti rencana Tuhan lah, segala macam lah, tanya Tuhan lah, cemen, gak usah. Saya punya kok, saya punya kepintaran, saya punya modal, saya punya uang, orang tua punya segala sesuatunya. Tuhan katakan, melalui Yakobus katakan, kamu memegahkan diri dalam congkak, itu salah. Itu salah. Dan barang siapa tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan juga katakan aku masih terlalu muda, belum bisa apa-apa nih. Gitu. Bukan congkak, aku belum bisa apa-apa. Aku ambil S1 dulu deh. Gitu. Emang habis S1 terus bisa apa-apa? Iya kan? Habis ambil S2 terus bisa apa-apa? Ambil S3 terus bisa apa-apa? Di STTA kadang-kadang ada orang yang bahkan apply jadi dosen, saudara. Tapi tidak kita terima. Emang setelah S3 juga bisa apa-apa? Harusnya kita bersikap seperti Musa yang ketika Tuhan katakan, siapa yang menciptakan lidah? Oh iya. Oke Tuhan. Kecuali, kalau saudara katakan saya ingin S1 dulu, kenapa? Karena sebelum saya jadi hamba Tuhan mungkin saya udah tahu saya mau jadi hamba Tuhan, saya ingin jadi misionaris. Masuk ke negara-negara sono tuh gak bisa masuk kalau hanya sekolah hamba Tuhan. Saya mau sekolah dokter dulu, kedokteran dulu. Supaya nanti saya bisa masuk ke sana. Oke, saya akan dukung 100% kalian masuk dulu kedokteran. Nanti masuk ke negara sana sebagai dokter tapi melayani sebagai misionaris. Atau kalian katakan saya menjadi hamba Tuhan, saya ingin konseling. Saya butuh S1 psikologi. Oke, good, go. Tapi kalau tidak jangan pakai alasan aku mau coba dulu S1 dulu, nanti tunggu lebih dewasa. Emang dewasamu yang membuat Tuhan memakai kamu? Bukan. Saudara, firman Tuhan katakan, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangan sampai menyesal, saudara. John Eldredge, ya, seorang penulis buku, dia katakan, all men die. All men die. Few ever really lived. All men die, few ever really lived. Saudara, apa yang akan saudara lakukan dengan hidup saudara? Mengejar kehendakmu, kesenanganmu sendiri, lalu kemudian semuanya berlalu? Atau kita melakukannya buat Tuhan, dan itu bernilai dalam kekekalan? Mari saudara kita berdoa. Saudara, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan singkat sebelum kita berdoa bersama. Siapa di antara saudara yang hari ini sedang menjalani hidup tanpa arah, tanpa tujuan, hanya mengikuti arus atau ikuti hati tanpa jelas, tanpa kejelasan? Maka saudara hari ini berkata, Tuhan aku mau untuk mendoakan, bertanya kepada Tuhan, merenungkan dengan sungguh-sungguh apa yang akan kulakukan dengan hidupku. Siapa di antara saudara yang berkata begitu? Tuhan, ini hidupku mungkin singkat, mungkin orang lain menganggapnya tidak bermakna, tapi bisa berarti kalau melakukan kehendak Tuhan. Apabila ada di antara saudara yang demikian, saudara boleh taruh tanganmu di dada. Katakan, Tuhan, aku ingin mencari kehendak-Mu dalam hidupku. Aku ingin Tuhan supaya hidupku tidak berlalu sia-sia, meaningless. Mungkin juga ada di antara saudara yang pagi ini mengatakan, Tuhan benar, orang-orang segenerasiku banyak yang tidak peduli Tuhan. Di antara mereka karena mereka tidak belum mendengar tentang firman Tuhan. Tapi sebagian dari mereka masih mengeraskan hati, dan saya ingin menjadi orang yang sebaya dengan mereka, yang bisa berpikiran seperti mereka, yang bisa berkata masuk kepada mereka. Saya ingin menyampaikan firman buat mereka. Apabila ada di antara saudara yang demikian, saya tidak meminta saudara lakukan sesuatu, tapi saudara berjanji kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, saya ingin menggumulkan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memang ingin memakai saya,
Let it be. Let it be. Mari saudara kita berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur untuk firman yang boleh kami sama-sama dengarkan. Hidup ini singkat, terlalu banyak orang yang kemudian menjalaninya dengan serampangan, dengan masa bodoh. Terlalu banyak orang yang kemudian dengan rencananya sendiri, dengan keinginannya sendiri, menyenangkan diri sendiri. Terlalu banyak orang yang berpikir mereka punya all the time in this world. Sepertinya waktu ini tidak akan pernah habis. Tuhan, barangkali kami juga pernah di sana. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami bahwa hidup kami ini begitu singkat, hidup ini harus diisi dengan sebaik-baiknya, dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami apabila selama ini kami ceroboh, kami tidak bertanggung jawab. Ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini di antara kami ada yang mengatakan, Tuhan ini kami ingin mencari kehendak Tuhan. Tuhan tolong mereka, perjelas apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Di antara mereka yang saat ini mulai mengatakan, Tuhan kalau Tuhan menghendaki saya menjadi hamba Tuhan, saya bersedia. Tuhan kau juga perjelas apa kehendak-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara kalau boleh minta izin 2 menit sebuah video perkenalan tentang STTAA, 2 menit saja sambil bisa diputar, silakan. Bukan yang ini, di klip saya tadi, terakhir, slide terakhir. Berdasarkan pada pengajaran Yesus bagi ladang Tuhan yang sudah menguning di Indonesia. Setelah mengarungi perjalanan selama 25 tahun, hari ini STT Amanat Agung adalah salah satu lembaga pendidikan teologi yang diakui perkembangannya. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT memberikan predikat baik sekali dalam kesempatan akreditasi institusi STT Amanat Agung. Saat ini, STT Amanat Agung memiliki 18 orang dosen tetap penuh waktu